Indonesia kaget. Tiba-tiba Korsel hapus bendera Indonesia dari KF21. Indonesia dikabarkan belum melunasi pembayaran pesawat tempur KF-21 Boramae. Beberapa waktu lalu, media Korea Selatan berkali-kali menyinggung upaya Indonesia untuk melunasi utang pengembangan proyek KF-21 Boramae. Bahkan warganet Korea Selatan sampai meminta agar bendera merah putih Indonesia di tubuh KF-21 Boramae dicopot. Hal itu lantaran mereka geram Indonesia belum melunasi pembayaran proyek pesawat tempur kerja sama dengan Korea Selatan tersebut, dikutip dari SBS News. Pada KTT pertama antara Korea Selatan dan Indonesia, Presiden Jokowi pertama kali mengusulkan kepada Presiden Yoon Seok-yeol agar mereka melakukan konsultasi bilateral untuk menyelesaikan tidak dibayarnya proyek pembangunan pesawat tempur KF-21 Boramae. Menurut kantor kepresidenan, Presiden Jokowi mengatakan hal ini kepada Presiden Yoon pada pertemuan puncak yang diadakan di kantor kepresidenan di Yongsan, dan menyatakan niatnya untuk terlibat dalam diskusi tingkat kerja. Awalnya, Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi dalam pengembangan bersama KF-21 Boramae dan berbagi sekitar 1,6 triliun won, atau 20% dari total biaya proyek, untuk menerima satu prototipe dan data teknis. Namun, setelah proyek dilaksanakan pada tahun 2016, hanya KRW 227,2 miliar yang dibayarkan, dan mulai tahun berikutnya, karena keadaan ekonomi, pembayaran iuran tertunda, sehingga jumlah tunggakan sekitar KRW 800 miliar. Pada November tahun lalu, kedua negara sepakat untuk mempertahankan jumlah total kontribusi, tetapi untuk membayar sekitar 30% dari kontribusi dalam bentuk barang, seperti minyak sawit, produk khas Indonesia. Namun, diketahui bahwa belum ada banyak kemajuan dalam pekerjaan untuk mencerminkan hal ini dalam kontrak hingga saat ini. Lantaran isu kontribusi yang lamban, beberapa warganet menyatakan ketidakpuasannya dengan perlunya pencopotan bendera Indonesia yang menempel pada TAEGOG pada prototipe KF-21 Boramae ketika uji terbang pertama bersejarah KF-21 Boramae berhasil pada 19 Juli 2022. Namun, ketika Presiden Jokowi, yang memegang bola, pertama kali mengumumkan niatnya untuk berkonsultasi dengan KTT ini sebagai peluang, konsultasi diharapkan dapat dipercepat. Seorang pejabat dari kantor kepresidenan menjelaskan, sekarang Presiden Jokowi telah membuat pernyataan seperti itu, giliran kedua negara untuk melakukan konsultasi tingkat kerja. Dalam siaran pers bersama setelah KTT, Presiden Yoon hanya menyatakan bahwa kedua negara menegaskan kembali keinginan mereka untuk terus bekerja sama sehingga pengembangan bersama pejuang generasi berikutnya dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Belum lama ini utang Indonesia pada proyek pesawat tempur KF-21 Boramae kembali disinggung media internasional. Media internasional tersebut menyebut belum ada jawaban pasti dari Indonesia perihal utang atau pembayaran 20% dari total biaya pengembangan KF-21 Boramae. Dilansir dari Defense News, Indonesia disebut telah menegaskan kembali komitmennya untuk mengembangkan KF-21 Boramae. Hal tersebut dipicu pertanyaan tentang pembayaran yang telah lama tertunda dari Indonesia dari pengembangan masih belum terjawab. Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Muhammad Herindra akhirnya buka suara dalam sambutannya yang disiarkan di saluran media sosial Kementerian Pertahanan. Herindra mengungkapkan bahwa program pesawat tempur KF-21 Boramae tetap memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Ia berpendapat KF-21 Boramae dapat memenuhi kebutuhan pesawat tempur Indonesia mulai tahun 2025 dan seterusnya, dengan kedua negara telah menandatangani kesepakatan transfer teknologi. Harapannya adalah bahwa program tersebut akan mendukung aspirasi Jakarta untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negerinya sendiri. Herindra berbicara pada upacara pada hari Rabu untuk menandai penerbangan perdana KF-21 Boramae, yang berlangsung di fasilitas KAI di Saecheon pada bulan Juli 2022. Lalu, ia juga mengunjungi 37 personel teknik Indonesia yang ditempatkan di KAI sebagai bagian dari program pengembangan bersama. Selama kunjungannya, Herindra menyatakan harapan bahwa jumlah orang Indonesia yang terlibat dalam program tersebut bakal bertambah menjadi 100 pada akhir tahun ini.
Namun, dia tidak memberikan kejelasan lebih lanjut tentang tunggakan Indonesia dalam membayar bagiannya dari biaya pengembangan program. Indonesia setuju untuk memberikan kontribusi 20% dari biaya ketika bergabung dengan program pada tahun 2010 tetapi mulai tertinggal dalam pembayaran sejak 2017. Menurut laporan media Korea Selatan, Indonesia telah gagal untuk mematuhi jadwal pembayaran yang disepakati kedua negara pada November 2021 meskipun banyak janji untuk menyelesaikan masalah ini dari berbagai pejabat, termasuk Presiden Joko Widodo. Pada Juli, negara itu dilaporkan tertinggal 557 dolar juta. Indonesia berusaha untuk membeli hingga 50 unit KF-21 Boramae dan ingin industri lokal mengambil bagian dalam proses manufaktur. Negara ini juga mencari jenis pesawat tempur yang lebih matang untuk memenuhi persyaratan pertahanan udaranya dan telah menandatangani kontrak dengan Dassault Prancis untuk membeli 6 dari 42 pesawat tempur multiperan Rafale yang potensial. Indonesia juga mempertimbangkan pesawat tempur multiperan Boeing F-15 Eagle sebagai bagian dari rencana ambisiusnya untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya. Meskipun kekurangan anggaran diperburuk oleh pandemi virus corona, terlepas dari masalah dengan kontribusi Indonesia, Korea Selatan terus melanjutkan pengembangan KF-21 Boramae, yang rencananya akan diproduksi mulai tahun 2026 untuk menggantikan jet tempur F-4 dan F-5 yang lebih tua.